Untuk 2025 itu kita ada 12 jalan kabupaten yang kita bangun. Untuk 2026 kita sekitar punya 128-an ruas jalan yang akan diperbaiki. Seluruh stakeholder dan pemangku kekuasaan yang ada di Kabupaten Lamongan saya undang, saya datangkan di sini, terus kemudian kita ajak musyawarah baiknya seperti apa. Saya selalu kalau mau membuat keputusan, kalau saya ragu dan saya anggap itu masih abu-abu, maka beberapa komponen yang saya sebutkan tadi saya undang, saya ajak rapat di sini. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dalam acara Gebrakan Sang Pemimpin bersama saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini saya sudah bersama Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Bapak Muhammad Freddy Wahyudi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Freddy. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih. Kita akan ngobrol banyak hal terkait tugas, fungsi, dan terobosan-terobosan yang sudah dilakukan DPRD Kabupaten Lamongan yang kurang lebih 1 tahun ini ya, Pak Freddy dilantik. Baik, pertama saya ingin tahu bagaimana tanggapan Pak Freddy terkait nota keuangan Bupati Lamongan, Pak Yohronur Effendi beberapa hari yang lalu, Pak. Nota keuangan dari Bupati Bapak Yohronur Effendi kemarin sudah disampaikan. Ya. Tahapannya adalah tahapan pandangan umum fraksi-fraksi tadi. Oke, ya. Terus ini hari ini Pak. Hari ini oke. Ya. Untuk minggu depan itu jawaban Bupati. Lalu terus kemudian ada hearing komisi. Ya. Lalu terus kemudian ada rapat banggar. Terus validasi baru kemudian APBD itu disahkan. Oke. Dari pembahasan awal ini Pak Freddy bisa diceritakan berapa kekuatan APBD kita, lalu kira-kira apa sih yang akan jadi fokus di APBD 2026 ini? Kekuatan APBD kita untuk tahun 2025 ini adalah 2026 nanti 2026 ya. 2026 2,22 triliun. 3,22 Oke, 3,22 triliun. Oke. Fokusnya adalah di infrastruktur, Mas, khususnya jalan. Oke. Lamongan ini wilayah yang memang luas, Mas. Kita punya desa itu 474 desa kelurahan. Terus dusunnya itu hampir 2000. Sehingga jalan ini menjadi sesuatu yang pokok bagi kita untuk segera diperbaiki karena memang penghubungnya banyak gitu. Artinya dusunnya banyak. Nah, ini sekedar apa ya biar apa runtut gitu ya. Iya. Silakan. Di awal saya menjabat di tahun 2009 itu kita itu dihadapkan oleh 2 pilihan. Gitu. Ya. Kita karena tadi yang saya sampaikan desanya banyak. Apakah kita mengutamakan kualitas atau kuantitas? Oke. Nah, di saat itu sepakat untuk kuantitas karena biar merata. Gitu. Ya. Cuma dengan kuantitas ternyata kualitasnya tidak bisa bagus. Gitu. Jadi yang sini diperbaiki, sana udah rusak lagi. Iya. Akhirnya di 2019 di periode saya yang ketiga itu saya teman-teman di DPR bersepakat dan oleh eksekutif juga disepakati bahwa kita mengutamakan kualitas. Jadi Lamongan ini beberapa eksperimen sudah kita lakukan. Ya. Kita kasih aspal, enggak mampu. Cepat rusak. Karena memang kontur tanahnya di Lamongan agak khas ya. Terus kemudian cor, kayak gitu, pecah. Ya. Lalu kita berpikir paving mungkin barangkali solusinya karena paving itu kan gampang, katanya gampang memeliharaannya kan gitu. Kalau rusak tinggal di. Ternyata juga nggak sesederhana itu, Mas. Akhirnya kita ambil kesimpulan bahwa kita ada studi dari UNER waktu itu ya,
jalan kalau Lamongan ini pengen awet ya dikasih besi dan cor. Dan alhamdulillah memang itu solusinya. Jadi sekarang sudah mulai banyak jalan yang dicor, tapi tetap pakai besi. Jadi kualitasnya ditingkatkan dari. Iya, ditingkatkan. Jadi ini jadi fokus. Tapi berarti ada kesinambungan antara RAPBD dari tahun ke tahun ya Pak. Artinya mungkin sekarang dipilih mana dengan kualitas infrastruktur yang oke. Tahun depannya nanti akan dipilih yang gitu. Kalau boleh tahu untuk tahun ini, tahun 2026 ini nanti kira-kira wilayah mana Pak Freddy yang menjadi fokus ya? Kalau untuk 2025 itu kita ada 12 jalan kabupaten yang kita bangun. 2025 hari ini ya, oke. Untuk 2026 kita sekitar punya 128-an ruas jalan yang akan diperbaiki di 2026. Pak Freddy, selain infrastruktur, isu kesehatan, pendidikan, ekonomi itu kan jadi apa ya? Ya nafasnya satu daerah lah. Nah, ini di 2026 pembagiannya seperti apa? Ini di tengah keterbatasan anggaran. Di tengah keterbatasan anggaran. Sebenarnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini kan mengikuti selesai dan tidaknya infrastruktur kan gitu. Kalau ekonomi infrastrukturnya ini jalan, insya Allah perekonomian meningkat gitu. Tapi terkait dengan penataan dengan tadi yang kesehatan, pendidikan, kita memang sudah dari dulu, sudah dari mulai saya ada itu sudah kita programkan bahwa untuk pendidikan kan tetap kita kan mengikuti regulasi 20% ya, minimal 20%. Lebih. Bahkan lebih. Oke. Kalau kapan hari itu kita hitung sekitar 28%-an lah. Termasuk tinggi Pak. Padahal itu sudah efisiensi. Iya. Nah, kesehatan, di bidang kesehatan ini kita punya 3 rumah sakit. Mau 4 kita bikin di Brondong 1. Ya alhamdulillah dengan adanya rumah sakit daerah ini kita bisa membantu. Kita ada yang namanya program kelas 3 gratis. Jadi kalau mereka memilih ruangan yang kelas 3 otomatis gratis, tapi dengan catatan harus orang Lamongan yang pertama, yang kedua ada pernyataan dari kepala desa bahwa memang benar ini tidak mampu dan mengetahui zaman. Langsung itu sudah tidak pakai bayar, langsung artinya gratis. Program-program lain selain infrastruktur itu tetap ya jadi fokus ya Pak Freddy gitu ya. Tapi dari sekian program itu barangkali ada yang benar-benar menjadi usulan dari DPRD di program-program apa barangkali Pak yang tentunya semuanya ada sinergi ya dengan legislatif. Semuanya bersinergi, tapi yang paling menonjol untuk kita itu sebenarnya kita kan mayoritas orang Lamongan ini kan nantihin Pak. Pondok pesantrennya banyak sekali. Sehingga kemarin kita juga sudah undang-undang pondok pesantren sudah kita rekap di sini menjadi perda. Cuma kita nunggu perbuknya. Oke. Itu yang jadi sebenarnya harapan dari teman-teman ya, meskipun itu tidak Partai Kebangkitan Bangsa tapi partai yang lain, karena memang darahnya nanti pengennya itu seperti diselesaikan. Pak Freddy, 3 fungsi DPR itu kan legislasi, budgeting dan pengawasan ya, legislasi, penganggaran dan budgeting ya. Dari 3 fungsi itu setelah 1 tahun ini berjalan, yang jadi catatan dari DPRD apa Pak Freddy? Apakah semuanya sudah berjalan dengan baik atau ada masukan dari DPRD? Yang pasti terkait dengan pengawasan, itu kan kita sudah punya standar Mas. Standar. Kalau tidak sesuai standar maka kita akan memanggil dinas terkait, dalam hal ini juga terkait dengan komisi yang membidangi pembangunan, selalu berkoordinasi. Kalau di bidang legislasi, yang tadi ya diantaranya. Diantaranya juga ada yang namanya perda tentang tonasi jalan. Perda tentang pesantren tadi Pak ya. Traffic light dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi sudah jalan dengan baik ya 3 fungsi itu.
Pak Freddy, insya Allah seperti itu. Di Lamongan ini kan banyak sekali koperasi. Dari data Dinas Koperasi Jatim itu ada 1.600 lebih. Itu terbanyak Pak di Jawa Timur. Lah, sementara ini pemerintah kan lagi gencar menggalakkan koperasi merah putih. Nah itu bagaimana masukan dari DPRD agar program koperasi merah putih itu betul-betul efektif di Kabupaten Lamongan? Yang jelas program ini kan belum dilaksanakan, maka kita kan harus tahu dulu ini mekanismenya seperti apa merah putih ini. Gitu. Sebagai daerah kita kalau memang sana sudah menyenangkan ya, kita kan harus mengikuti Mas. Gitu. Terkait dengan banyaknya koperasi di Kabupaten Lamongan, ya mungkin barangkali kalau memang bisa ada kebijakan untuk kolaborasi, kenapa tidak? Gitu. Dan yang karena sasarannya kan juga beda-beda Mas. Mungkin untuk yang swasta itu ya mungkin sudah ada standarnya sendiri. Tapi kalau kita kan juga nanti akan membuat standar tersendiri. Bagaimana jangan sampai nanti masyarakat Lamongan ini dengan adanya koperasi merah putih malah terbebani gitu. Gitu ya. Jangan sampai kehadiran koperasi merah putih justru menjadi pesaing UKM di daerah-daerah gitu. Tidak pesaing, maksudnya terbebaninya itu adalah jangan sampai terus kemudian kita membuat koperasi merah putih tapi manfaatnya untuk hanya beberapa orang yang bisa mengakses itu gitu. Jangan sampai seperti itu. Tadi barusan saya itu ketemu Pak Anas, Ketua Direktur Utama Pusat Perekonomian Sunan Derajat, Pak Freddy. Dan itu kan keren, saya melihat bagaimana kok terserbanya itu bagus ya. Nah selama ini apakah sudah ada pembicaraan atau melibatkan legislatif Pak Freddy untuk mensinergikan koperasi merah putih dengan belum. Sunan Derajat? Yang ada itu adanya pembatasan panjang wilayah. Maksudnya gini, jadi pasar toko modern itu tidak boleh dekat dengan pasar tradisional. Radiusnya adalah 500 sampai 1 kilo. Itu ada aturannya ya? Aturannya di Lamongan itu ya. Jadi biar kehadiran koperasi atau serba itu tidak mengganggu pasar tradisional. Oh itu sudah ada juga ya? Sudah. Ya. Pak Freddy, terkait program-program nasional yang lain selain koperasi merah putih kan ada MBG, makan bersih. Bagaimana perkembangannya di kampung? Ya, saya melihat MBG ini program yang bagus ya. Program yang menjadi ikon dari Presiden kita Pak Prabowo ya. Betul. Yang menurut saya bagus dan kita juga selalu melakukan pengawasan terhadap pembangunan MBG. Melalui kerjasama antar Forkopimda dengan Bupati, dengan Dandim, Kapolres, Kejaksaan untuk selalu berkoordinasi. Jangan sampai program yang baik ini nanti ada persoalan. Gitu. Utamanya adalah terkait dengan higienisme dan juga letak wilayah yang juga menentukan nanti ini bisa berpotensi untuk baik atau berpotensi untuk tidak baik itu kan termasuk wilayah juga menentukan itu gitu loh. Wilayah luasan wilayahnya itu. Jadi itu sudah melibatkan diantaranya di Dewan DPRD juga ya Pak? Ya kita selalu berkoordinasi Mas untuk MBG ini. Baik. Karena khawatirnya kan di beberapa daerah ada persoalan ini kita jangan sampai di Lamongan jangan sampai anak keracunan itu Pak. Beberapa daerah itu ada yang keracunan juga ternyata. Pak Freddy, di APBD Lamongan 2026 ini kan seperti disampaikan Pak Bupati ya sempat defisit anggaran ya yang itu nanti gimana cara mengatasinya Pak kalau memang sudah berjalan itu seperti apa? Informasi yang saya terima pagi tadi, Pak Bupati kan kita rapat itu paripurna. Pusat akan mengembalikan efisiensi anggaran yang akan kita buat.
Harapan saya seperti itu. Tapi toh kalau ini tidak, kita sudah ada cadangan Mas. Gitu. Ya. Ada cadangan anggaran untuk bagaimana APBD ini bisa kita laksanakan dengan yang sesuai 3,2 triliun itu. Iya, betul. Ya. Jadi kita berharapnya memang dana transfer ke daerah itu nggak terlalu banyak lah dipotong ya. Iya, Pak Freddy. Tapi kelihatannya Pak Freddy ini hubungan komunikasi dengan eksekutif baik-baik saja ya. Baik-baik saja Mas. Jadi apa kiatnya Pak Freddy kok ya, kita lihat memang Lamongan termasuk saya begini, Mas. yang saya dalam paling harmonis lah. Memimpin DPRD ini saya selalu transparan Mas. Jadi saya nggak mau abu-abu gitu loh. Abu-abu ini kan bahaya Mas. Iya. Jadi ketika saya akan membuat satu keputusan yang abu-abu, maka seluruh stakeholder dan pemangku kekuasaan yang ada di Kabupaten Lamongan saya undang, saya datangkan di sini, terus kemudian kita ajak musyawarah baiknya seperti apa. Ada pimpinan, ada ketua fraksi, ada ketua komisi, semuanya dilibatkan. Ada satuan 3, inspektorat dan hukum. Ini selalu saya selalu kalau mau membuat keputusan, kalau saya ragu dan saya anggap itu masih abu-abu, maka beberapa komponen yang saya sebutkan tadi saya undang saya rapat di sini sehingga ngopi lah ya, tidak ngopi menemukan solusi yang memang tidak nanti akan terjerat oleh hukum. Jadi rahasianya itu Pak ya. Jadi sebenarnya komunikasi gitu ya. Tapi sejauh ini ada kendala enggak Pak? Apakah barangkali ada dinamika ya namanya juga apa ya? Iya, kalau jangankan pemerintahan, Mas, rumah tangga kadang-kadang ono padune gitu. Ono kesalahpahaman dan lain sebagainya. Ya itu saya anggap bagian dari dinamika pemerintahan lah gitu loh. Kalau boleh saya sampaikan kan gini Mas, kalau bupati itu kan pasti solid karena dia kan tunggal gitu. Iya. Kalau DPR kan 50 Mas. 50 dan beda partai, beda dapil. Nah, itu dan beda karakternya gitu. Sehingga untuk menyatukan 50 orang ini juga nggak gampang gitu. Iya. Sehingga itu pun juga kita sebagai pertimbangan untuk bagaimana kita akan bernegosiasi dengan eksekutif dalam hal ini. Ketika kita membahas anggaran terkait dengan kebutuhan yang fokusnya kepada bagaimana yang masih membutuhkan itu kita dulukan. Ya, betul. Pak Freddy, cara Pak Freddy untuk menampung aspirasi masyarakat itu lewat apa aja sih Pak sebenarnya? Jadi selain menjalin hubungan baik dengan para anggota kan tentu butuh juga masukan. Jadi gini. DPR itu punya reses ya namanya reses ya. Kita 3 kali dalam 1 tahun ketemu dengan konstituen dalam bentuk reses menyerap aspirasi. Yang berikutnya ya tidak hanya reses saja, reses itu kan formal. Kita juga sebagai orang politik Mas ya, kadang-kadang ngumpul melu tahlilan, bakas-bakas, ono sawah iki kok piye tikuse kok akeh dan sebagainya. Nah, dari situ terus kemudian kita kumpul-kumpul lagi di masjid. Iki nek ngono masjid kono kok bangunane ngene iki kok dan sebagainya. Ini kan juga menjadi salah satu masukan buat kita untuk bagaimana kita memahami apa yang menjadi kehendak oleh masyarakat Lamongan, karena memang ya kita kan bersama-sama di situ gitu loh. Kuncinya harus turun kalau di DPR RI kan di sana bos gitu. Kalau kita di sini ya tahu persis persoalan masyarakat kita itu apa gitu. Jadi kuncinya itu harus turun ke lapangan. Harus. Jadi baik formal maupun informal. Formal kan reses itu Pak. Informalnya itu tadi ya. Ngopi-ngopi, kumpul-kumpul itu. Tapi ternyata ya apa ya Pak Freddy, kadang orang luar itu kan ngelihat enak ya dewan kerjanya hanya ngawas-ngawasi gitu. Tapi pernah nggak Pak Freddy pengalaman sekian tahun menjadi anggota dewan itu kan mungkin ada yang ngeritik, ada yang membuli gitu. Cara menghadapinya gimana? Sering Mas, tidak hanya pernah. Ya sering gitu loh. Tapi bagaimana lagi ya? Kita terkadang kan
Masa masyarakat kita sendiri kita tuntut kan ya nggak mungkin. Ya kita terima sebagai namanya wakil kritikan. Ya, kita terima sebagai kritikan dan jadi evaluasi kita bener toh disampaikan wong-wong ibu kan seperti itu gitu, sehingga kita bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Dan akhirnya Pak Freddy ini sudah berarti total sudah berapa tahun Pak menjabat sebagai? Saya 16 tahun. 16 tahun. Nah, itu masih pokoknya dipercaya. Periode ini akhir saya 20 tahun. Akhirnya artinya kan 4 periode, Mas. Sudah teruji ya, sudah diterima masyarakat selama diterima nggak diterima seperti saya berbuat gitu loh, Mas. Baik. Baik, itu tadi Tribuners obrolan saya dengan Pak Freddy, obrolan santai lah, tapi banyak dagingnya juga ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan eksekutif, bagaimana menampung aspirasi dari masyarakat, dan kita berharap Lamongan lebih maju ya, terutama di infrastruktur tadi yang jadi poin utama, jadi fokus di 2026 tanpa melupakan sektor-sektor yang lain kayak pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tadi yang kita bisa sampaikan oleh Pak Freddy. Baik, saya Trimulyono mohon pamit undur diri sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya dalam Gebrakan Sang Pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.